Assalamualaikum, gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, ini pagi-pagi di tempat aku udah hujan aja, hujannya lumayan deras ya. Dan hujannya itu awet sampai malam, teman-teman. Jadi enaknya itu buat rebahan ya, tapi kita sebagai ibu rumah tangga harus tetap produktif ya. Nah, ini aku lanjut pagi-pagi udah nyapu-nyapu ya, karena lantainya lumayan kotor, banyak pasir gitu ya. Jadi aku sapu-sapu aja seperti aktivitas seperti biasanya ibu rumah tangga. Nah, ini aku lagi beresin mukena, bekas sholat subuh tadi pagi belum diberesin. Nah, lanjut aku nyapu bagian kamar ya teman-teman. Biasanya kalau mau menjelang Ramadan itu cuaca itu jadi berubah ya teman-teman. Yang tadinya panas banget tiba-tiba berubah jadi adem, jadi mendung, dan suka hujan juga. Jadi puasa kita juga enak ya, enggak kepanasan gitu. Nah, ini aku lanjutin nyapunya di bagian ruang TV ya, terus ke kamar dan juga ruang tamu. Karena di luar masih hujan, jadi aku nyapunya enggak keluar. Aku taruh dulu aja di pinggir sini ya, di pinggir pintu untuk debunya. Nah, ini aku lagi nyerokin air di teras ya teman-teman, karena basah banget. Jadi air hujannya itu basah banget, hampir mau kena pintu rumah ya, pintu depan gitu teman-teman. Beres nyapunya, sekarang aku mau lanjut masak aja untuk makan siang ya. Kalau teman-teman masak itu berapa kali sehari? Kalau aku cukup sekali aja ya, itu sampai malam gitu masakannya. Tapi kalau misalkan malam enggak udah habis gitu ya, bisa goreng telur atau bikin mie instan gitu aja, yang simpel-simpel aja. Pokoknya masak itu cuma 1 kali sehari aja sih teman-teman. Nah, ini hari ini aku mau masak tumis kol wortel telur, ditumis aja ya. Terus pakai lauknya itu masih ada ikan cuek tongkol. Nah, ini tuh aku ngabisin stok yang ada di rumah ya, karena udah pada habis. Jadi masaknya seadanya aja karena belum belanja. Insya Allah nanti besok belanja ya di hari Minggu. Sekalian belanja buat stok Ramadan untuk beberapa hari. Kalau kulkasnya besar sih enak ya teman-teman, bisa stok belanjaan itu mungkin sampai mingguan ya teman-teman. Sedangkan aku kulkasnya kecil teman-teman, kulkas mini, jadi cuma bisa 4-5 hari mungkin ya. Kalau mau ganti kulkas itu sayang teman-teman, karena kulkasnya masih bagus ya, masih bisa dipakai walaupun kecil gitu ya. Dan wattanya juga itu rendah banget, cuma 50 watt teman-teman, karena kan kulkas mini ya. Terus juga di rumah itu ada kulkas nggak dipakai. Terus pengennya sih dibawa ke sini, cuman nggak tahu ya itu ongkirnya kena berapa dari Cirebon ke Tangerang. Tiap hari tuh kalian suka bingung nggak sih mau masak apa untuk besok kayak gitu. Kadang bosen gitu ya, tapi kalau harus beli itu lebih boros kan teman-teman. By the way, puasa itu hari Senin atau Selasa ya. Kemungkinan sidang isbatnya itu hari Minggu ya, malam Senin. Ya mau hari apa aja nggak apa-apa lah, yang penting kita diberi kesehatan, bisa menjalani ibadah puasa dengan baik ya. Pagi ini tuh aku tadi nyuci piring ya teman-teman, biasanya itu kan malam. Jadi kemarin malamnya aku nggak cuci piring karena nggak tahu lagi mager banget gitu teman-teman, pengennya rebahan. Sampai-sampai cucian piringnya terlupakan karena ketiduran teman-teman. Nah, ini aku lagi potongin bawang merah, bawang putih, terus aku kasih cabai rawit sedikit, dan juga pakai daun bawang. Ini tuh untuk tumisan kol sama si ikan cueknya. Jadi bumbunya diiris-iris aja ya, biar lebih simpel dan juga cepat gitu teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, aku punya suami itu nggak rewel ya masalah makanan. Mau dimasakin apa aja dia mau, asalkan masakan itu nggak pedes gitu teman-teman. Nah, ini aku lagi goreng tempe, ada sedikit tempe di kulkas, jadi aku campurin aja buat nanti sama si cuek tongkol. Sayang ya kalau misalkan nggak dipakai.
Jadi benar-benar hari ini tuh masak yang ada stok di kulkas aja. Tapi alhamdulillah ya masih bisa makan dan ada lauknya. Harus tetap bersyukur teman-teman. Nah kalau goreng kue tongkol ini aku selalu takut ya karena galak banget meletuk-meletuk gitu. Jadi apinya tuh harus kecil banget. Ini aku gorengnya juga setengah matang aja ya, nggak kering. Lanjut, aku numis bawang merah bawang putih buat tumis kol wortelnya. Nah ini kalau bawangnya udah kecoklatan, aku masukin telurnya ya teman-teman. Terus diorak-arik aja sampai mateng atau setengah mateng. Terserah aja sesuai selera teman-teman ya, sukanya kayak gimana. Nah untuk tumisannya ini aku nggak kasih air ya teman-teman, supaya nggak basi gitu, bisa kuat sampai malam. Kalau dikasih air tuh suka cepet basi gitu loh, nggak bisa sampai malam tumisannya. Nah untuk perbumbuannya seperti biasa aja ya, gula, garam, penyedap, merica gitu aja, udah simple. Terakhir aku pakai daun bawang ya teman-teman, biar warnanya itu cantik, ada warna oranye dari wortel dan juga hijau dari bawang daunnya. Nah ini udah mau mateng ya, nggak lama-lama, jadi masih teksturnya itu kraus-kraus gitu teman-teman saat digigit. Karena numisnya nggak pakai air, jadi harus sering diaduk ya tumisannya biar nggak nempel ataupun nanti bawahnya itu gosong hitam ya teman-teman. Nah alhamdulillah udah mateng ini tumisannya, jadi aku angkat aja disajikan ya, dan rasanya juga udah pas. Nah lanjut menu kedua, ini aku bikin tumis tongkol juga, tapi aku pakein kecap ya biar ada rasa manisnya dan juga lebih ada warnanya gitu teman-teman. Nah untuk perbumbuannya juga tetap sama ya teman-teman. Nah ini aku kasih kecap, terus nanti aku kasih sedikit air, diamkan dulu ya biar bumbunya meresap. Karena kurang kecapnya jadi aku tambahin lagi. Nah alhamdulillah menu kedua juga udah mateng. Ini tumis tongkol campur tempe ya teman-teman. Nah udah mateng juga. Nah ini untuk menu makan siang aku, cuman 2 menu ya teman-teman. Alhamdulillah, syukuri aja ya. Nah lanjut, setelah masak harus dielap-elap ya kompornya ataupun si meja kompor dan si dinding kompor itu ya, dinding apa ya namanya, dinding dapur gitu ya teman-teman. Karena nyiprat-nyiprat ya kalau habis masak ikan itu cepet banget licin gitu kena minyaknya, jadi harus dielap-elap supaya enggak membandel gitu nodanya. Walaupun setiap masak aku elapin ya si kompor ini, tapi tetap ada karatnya ya teman-teman. Mungkin karena ini kompor murah ya, jadi kualitasnya juga kurang gitu teman-teman. Nah oke, sekian ya video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.